وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu fi kitabih At-Tadhkiratul Hadramiyah ila Adal, berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitabnya Tadhkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya masih membahas tentang cara-cara wudu. Kaifiyatul wudu biwajibatihi wa sunanihi. Kaifiyatul wudu an taghsila al-mar'atu kaffaiha qabla an tudkhilahuma al-ina, summa tastanji in kana 'ala al-qubuli aw al-qubuli najasa, summa tubasmilu wa taghsilu kaffaiha ghasilatan. Nawaitu as-sunanil wudu, summa tasta'milu siwak taqbiduhu bil yadil yumna wa bi'atal khinsir wal ibham tahta siwak wal khinsir wal wusta wa sababa wa siwak wa tabtadi'u bi shiqqi famiha al-ayman, thumma ta'khudhu qurfatan min al-ma' tatamaghu minha marratan wa tastanshiqu bi baqiha tafhamuha badatan. Kita membahas tentang tata cara wudu. Tata cara berwudu, seorang wanita mencuci kedua tangannya sebelum berwudu. Kita tangan dulu, ya kan? Jangan langsung nawa itu, dulu basuh tangan dulu. Kalau kita tangan juga, nah ini cuci tangan. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah. Kemudian yang beristinja jika ada najis pada kubul atau duburnya. Kalau kita namanya buang air besar atau buang air kecil, bersih dulu. Itu kan najis. Hilangkan najisnya dulu. Jangan bau dulu. Bersih dulu, jangan sampai ada najis. Kalau memang ada najis lah, kalau yang ada ya cuci tangan ya. Kemudian lalu membaca basmalah dan mencuci kedua tangannya dengan niat aku berniat mengerjakan sunah-sunah wudu. Jadi tatkala kita membasuh atau mencuci tangan ya tangan, aku niat mencuci tangan ini mengerjakan sunah-sunahnya. Kan wudu itu kan banyak sunah-sunah wudu. Banyak sunah-sunah wudu. Nah, di antaranya mencuci tangan sebelum memulai berwudu. Jangan langsung nawaitu wudu aja kan. Sunnah lah. Jadi niat ketika mencuci tangan, membasuh tangan, niat aku berniat mengerjakan sunah-sunah wudu. Kemudian memakai siwak. Kemarin kita jelaskan tentang siwak ya, tentang siwak sudah dijelaskan. Siwak itu jangan lebih pendek daripada 4 jari, jangan lebih panjang daripada 1 sekilan sejengkal. Jangan lebih pendek daripada 4 jari dan jangan lebih panjang daripada 1 kilan. Dan siwak itu dengan kayu arak, ada kayu khusus. Oke, seumpamanya Bang siwak pakai lengan baju atau tisu boleh, tapi ulama mengatakan dianjurkan kita berniat
Kalau selain kayu siwak itu dianjurkan berniat bersiwak, hanya dapat bersiwak. Kayak sikat gigi itu lah. Kalau di kita ada berniat bersiwak, kan dapat pahala siwak. Cuma dapat pahala kebersihan aja. Memang bersih itu kan dapat pahala. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk daripada keimanan. Kita bersikat gigi, apakah sikat gigi termasuk siwak? Kalau berniat. Ya, nah bersikat gigi niatnya bersiwak sunnah, dapat pahala. Apa dapat pahala siwak? Oh, pahala siwak ini gana besar. Siwak itu ujar Nabi Muhammad, mardatun lirab, maskhatatun lisyaiton. Orang yang bersiwak dapat membuat Allah Ta'ala ridho dan dapat membuat syaitan murka. Jadi kalau kita ingin membuat Allah Ta'ala ridho, pakailah siwak. Kalau kita ingin membuat syaitan murka, pakai siwak. Selain ini siwak dapat membuat Allah Ta'ala ridho dan dapat membuat syaitan murka, juga juga keutamaan siwak adalah melipat gandakan pahala. Rak'atani bisiwak afdalu min sab'ina raka'ah bila siwak. Orang yang memakai siwak 2 rakaat salat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat. Nah, jadi selain kita mendapatkan ridha Allah dan membuat syaitan murka, juga seseorang yang bersiwak akan mendapatkan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membaca Al-Quran pakai siwak dilipat gandakan pahalanya. Sholat pakai siwak dilipat gandakan pahalanya. Pokoknya apapun ibadah yang diawali dengan siwak itu tad'iful ujur, akan melipat gandakan pahala amal ibadahnya. Juga keutamaan siwak selain mendapatkan ridha Allah, membuat syaitan murka, melipat gandakan pahala amal ibadah kita. Orang yang bersiwak itu nanti tatkala sakaratul maut mudah mengucap syahadat. Nah, jadi kalau dia ketika sakaratul maut mudah mengucap 2 kalimat syahadat, biasakan dari saat dibahas siwak. Nah, siwak itu karena itu belum kenal, atau mungkin apa ya, ada yang membawa tahu sih, atau anak pak, atau orang haji, ada maksud juga orang haji. Nah, jadi bersiwak apa siwak ya? Siwak mardatul lirab, masqatatun lisyaitan. Siwak ini adalah salah satu barang yang tidak pernah dipisahi oleh Nabi Muhammad. Siwak. Nah, jadi dianjurkan memakai siwak. Selesai mencuci tangan, ya kan? Selesai mencuci tangan, kemudian memakai siwak. Caranya memegang dengan tangan kanan sambil meletakkan jari manis dan ibu jarinya, ya, di bawah siwak, sedangkan jari telunjuk tengah dan kelingking di bagian atasnya, selanjutnya mulai dari sebelah kanan mulutnya. Nah, jadi sudah kita kenal apa namanya? Nah, ini ya Allah. Jadi kalingking dan ibu jari berada di bawah, sisanya di atas. Nah, memegang seperti itu. Kemudian diawali sebelah kanan, tak suruh ke kiri. Jadi mulai kanan suruh ke kiri. Nah, menyerupai angka 8. Cara bersiwak seperti itu. Sunahnya ya, kalau nyebut halus mengenai ujung tasbih itu ada komik kayak ini, jangan depan. Kalau ini kan panjang lah, nah gimana?
siwak, ya kan? Kemudian mengambil 1 ciduk air menggunakan sedikit untuk berkumur-kumur. Nah, dianjurkan juga setelah kita bersiwak. Jadi urutannya tadi, sebelum kita berwudu, apa namanya? Kita dianjurkan mencuci tangan, kemudian kita bersiwak. Setelah bersiwak, barulah berkumur-kumur. Tapi bagi orang yang berpuasa, berkumur-kumur tuh hati-hati ya. Berpuasa. Ini kata-kata esok puasa akhir tahun. Esok puasa akhir tahun. Sabtu akhir tahun esok 1445. Nah, hari Ahad awal tahun 1446. Puasa tapi 2 hari tak? Hari Sabtu dan hari Ahad. Man shoma akhir yaumin dzil hijjah wa awal yaum minal muharram ja'alahu Allah ta'ala lahu kaffarah 50 sanah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang berpuasa man shoma akhir yaum dzil hijjah, siapa orang yang berpuasa akhir hari daripada bulan Dzulhijjah, yaitu esok akhir bulan Dzulhijjah atau akhir tahun. Wa awal yaum minal muharram, dan berpuasa hari pertama tahun baru. Ya, hari pertama daripada bulan Muharram, awal tahun puasa, akhir tahun puasa, awal tahun puasa, hari Sabtu puasa, hari Ahad puasa. Ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarah 50 sanah. Allah Subhanahu wa taala jadikan penghapus dosa selama 50 tahun. Dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, macam-macam dosa banyak lah. Dengan kita berpuasa besok hari akhir tahun dan hari Ahad awal tahun, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Jangan ada puasa lah esok lah. Kayak niatnya saja, aku puasa esok hari akhir tahun sunnah karena Allah Ta'ala. Nanti hari Ahad niat lagi saja berpuasa esok hari awal tahun sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, insyaallah kan malam Ahad kita majelis lah di sinilah. Nah, jadi malam Ahad itu kita majelis, kita membaca doa akhir dan awal tahun. Dihabari sama insyaallah kena walaupun hari Sabtu itu hari Sabtu berarti kita. Jadi kita insyaallah 5 menit telah sebelum maghrib kita mau pulang. Mudah-mudahan ada orangnya. Ada orang yang tidak mau 15 menit lah ya Allah. 15 menit sebelum maghrib, karena kita berkumpulan di sini membaca doa akhir tahun berjamaah. Membaca doa akhir tahun berjamaah. Setelah maghrib, kita baca doa awal tahun. Nih hari Sabtu esok, Sabtu kita puasa. Nah, jadi penanda yang berpuasa bawa aslinya atau membukakan kan? Tidak membukakan. Kalau udah tidak membukakan ya, oh bagus karena membukakan ya. Atau yang wadai di satu ya, kita makan liban. Ya kalau ini makan maghrib, ya ternyata membukakan puasa kenal pahalanya. Bagusnya namanya padahal jadi sebelum maghrib kita mau kumpulan di sini, sekitar 15 menit lah sebelum maghrib
kita membaca doa akhir tahun, sama-sama lah kita membaca doa akhir tahun. Kemudian dilanjutkan setelah maghrib kita membaca doa awal tahun. Nah, jadi bawahi sampai ke ujung sana, yang di dalam itu, mudah-mudahan keluar ke sini. Ya, jadi mau pulang. Ya, kayak isu sahabat juga lihat ya, isu sahabat lagi dia sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib kita membaca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib awal tahun. Nah, kalau bisa ulangnya request ya bang lah, kalaunya awal. Setelah maghrib itu kita kan membaca doa awal tahun. Kalau bisa sediakan susu. Jadilah disebut apa? Ya, oleh Habib Salim bin Abdullah Asy'ari, siapa orang yang minum susu putih, siapa orang yang minum susu di awal tahun, ya, kemudian kita berniat nih, mudah-mudahan setahunan itu baik sebenarnya seputih susu. Nah, jadi apa namanya, kalau bisa ya Allah, tapi menyarankan masing-masing aja di rumah keluar dulu sama. Masing-masing di rumah buat susu. Bagus ya. Jadi berbagi susu, pokoknya awal, apa itu? Ya, yang penting kita membaca doa dulu. Doa akhir dan awal. Yang kalau bisa berbagi susu, kita lihat ya kan, susu. Bapak dahayan siapa? Nanti ya, aku buat dia tuh memikir apa? Nah, karena barat ya balik kawanan yang lain ya, membaca doa akhir dan awal kayak model disebut sabar dia kan. Nah ya, jadi pasnya momennya malam ahad ini. Bas kita membaca. Biasanya membaca timbul hadad, kemudian masih adalah ajar kita membaca kitab seperti biasa pengajian ya. Nah, seperti itu. Jadi puasa, nah agendanya esok lah. Karena malam ini berarti dia sudah masang niat bersahur saja puasa esok hari akhir tahun. Kemudian hari Ahad saja puasa esok hari awal tahun. Nanti besok pulang sebelum maghrib, insya Allah di masjid atau di musola ini kita adakan membaca doa akhir tahun berjamaah. Doa akhir tahun dan awal tahun berjamaah, insya Allah dilaksanakan sebelum maghrib dan setelah maghrib. Kemudian dilanjutkan membaca Tartibul Hadad, amaliyah, kemudian membaca baca qasidah, ajar kita bacaan, hanya pengajian. Kemudian mengambil satu cindung air menggunakan sedikit untuk berkumur-kumur. Nah, jadi berkumur-kumur sunnah lah, sunnah. Ketika berwudu berkumur-kumur itu sunnah. Tapi hati-hati, kalau kita berkumur-kumur ketika berpuasa, hati-hati. Berpuasa berkumur-kumur semuanya. Ya, jangan sampai tertakut. Amunnya masuk secangkir keluar setengah cangkir tuh ada berkumur tuh minum. Berkumur ya masuk secangkir keluar setengah cangkir, korupsi setengah cangkir. Nah, ini kan apa? Ya kan? Jadi tetap aja guru ya. Kan berpuasa itu makruh kalau berkumur. Apakah ketika berwudu masih dimakruhkan berkumur? Ada? Kan berpuasa makruh berkumur. Dan berpuasa dan berkumur makruh hukumnya. Tapi kalau tatkala dia berwudu, kan berwudu kan sunnah berkumur, tetap disunahkan. Tapi dengan syarat adamul mubalaghah, kada terlalu berlimpatan. Ada di ibarat lah. Berkumur. Lalu beristinsyak dengan sisanya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Dianjurkan atau disunahkan?
memasukkan air ke dalam hidung. Sunnahlah memberasi lubang hidung, ada sakitnya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi dia berdoa 3 kali, ngomong 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Sunnah. Summa tanwi inda ghusl wajhi bi qawliha nawaitu taharrah lis-sholati aw nahwaha minan niyati wa taghsilu wajhaha mubtadi'atan min a'lahu wa ta'ummu wajhaha bil ghusli wa tata'ahhudu muqal 'aini wa tukhriju minhu al-ramasu wa tuzilu awalan ma yu'tadu ja'luhu 'ala al-hajibain wasyafatain wa ghairu dzalik mimma yughayyiru launul ma. Selanjutnya ketika membasuh wajah ia berniat. Ketika membasuh wajah berniat. Membasuh wajah adalah artinya ketika air sampai ke muka dan asalnya sahaja wudu wajah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat pula di dalam hati atau nawaitul wudu atau maknanya niat itu lapas. Niat itu adanya dalam hati. Jadi ketika air menyentuh muka kita, maka disitulah kita meletakkan niat, ya, niat. Jadi cuma tanpa indah selalu dibikali nama itu tahara li soda atau tak minaniyat. Wa taghsilu wajhahu muqtadi'atan min a'la. Kemudian pulang setelah berniatlah membasuh wajahnya memulai dari bagian atas dan meratakan seluruh wajahnya dengan basuhan air. Nah, jadi membasuh muha itu mulai atas lah. Artinya bukan mulai samping, bukan mulai bawah. Mulai atas, ya, mubtadi'atan min a'la, mulai atas, mulai bawah kan mau, mulai bawah ke atas sudah mau, bisa ada rata. Sunnahnya mulai atas. Wa ta'ummu wajha bil ghusl. Kemudian kita ratakan air itu ke seluruh wajah, ya, kita ratakan. Kan batas wajibnya kan dari tumbuh rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga, ya, yang harus wajib karena bagaimana? Wa tata'ahhudu muqal 'aini wa tukhriju minhu ramasu. Memeriksa bagian dalam sudut mata dan mengeluarkan kotoran yang ada pada mata. Dibersihin, ya. Kalau yang ada tahi mata, ya, atau misalnya di lipatan wajah kita nih, nah, ada yang ada tekanan bayoga, harus kita gosok. Atadlik menggosok itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Wa tuzilu awalan ma yu'tadu ja'luhu 'alal hajibain wa syafatain wa ghairu dzalik mimma yughayyiru launal ma. Sebelumnya perlu menghilangkan bekas kosmetik. Nah, kosmetik, ya, di alis setelah tulis tanek kan, bibir lah, hijau, ya kan, ada gitu yang waterproof yang anti air. Nah, orang paham juga. Itu adalah itu dinamakan tuh di sembahyang bibir apa? Menor mana sembahyang?
Tapi umurnya sudah bodoh kan apa ya? Sudah bodoh kan apa? Nenek, sebelum bodoh video sini tabah, bapak bodoh masih tabah aja lagi. Ini hilangkan dulu skincare sama tanya. Nah, hilangkan mengukur, kemudian tulis scanning lah. Kemudian apa tuh yang aja yang apa? Apa? Blast on. Nah itu hilangkan dulu. Dibersihin dulu. Hanya bodoh. Tuzilu awalan ma yu'tadu ja'luhu 'ala al-jabain 'ala al-hajibain wa sabatain wa ghairin ma yughayyiru lahu al. Karena apa? Jadi dianjurkan dihilangkan. Yang pertama kan kelamin pada kampus, hewan terperuntungan ya Allah. Kemudian pula bilanya, jadi dihilangkan dulu supaya apa? Supaya air wudhu itu kan berubah warnanya. Yang dipalitakan misalnya kupur. Kemudian kita berwudu, jadi bajunya itu baju kupur lagi. Nah jangan sampai nanti kita ubah. Kan di antara syarat orang berwudu itu alla yughayyira ma, jangan sampai air wudu itu tak ubah warna, tetap jernih. Jadi pada tiga itu kupur mengukur, kemudian tulis scanning, kemudian apa tuh blast on kayak tuh. Nah, inilah apa dulu. Summa tagsilul yadal yumna min ru'usil asabi' ila nisbil qudam. Summa tagsilul yadal yusra min ru'usil asabi' ila nisbil qudam. Summa tukhalliluhuma biwaqti badil yusra ala dhahril yumna wa aksihi. Insyaallah kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah ala hadhihi niyyah wa ala manawabi salafuna shalih ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan kadang-kadang malam besok bawa kawanan. Jadi sebelum maghrib kita membaca doa akhir tahun berjamaah. Baca doa awal doa akhir tahun berjamaah sebelum maghrib. Kemudian setelah maghrib barulah kita membaca doa awal tahun berjamaah. Baik kawanan ya, kumpulan di sini. Kalau biar misalnya hendak mengadakan membuka ya ada baik bagus. Atau biar misalnya hendak menyediakan susu tadi ya ada apa juga. Atau misalnya minumnya di rumah ya ada apa juga. Ya, nah intinya kita membaca doa dulu, itu yang paling utama, membaca doa akhir dan awal tahun, insya Allah malam besok ya kan, menyambut tahun baru Hijriah. Kita lah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Jadi pengajian kita menyambut orang itu tahun baru Hijriah 1000 batas minum susu lah, imbah isna boleh ya kan, atau apa ngarannya ya awal bagus mah membaca doa awal tahun, membaca doa awal tahun baru apa namanya minum susu, baca doa awal tahun dulu. Kalau yang ada dibaca doa awal tahun ya. Jadi setelah membaca doa awal tahun baru ya minum susu ya, minum susu. Ada pertanyaan? Ada tetap menang? Dipersilahkan. Maupun di pengajian kita atau di luar pengajian, di luar pembahasan. Ini mana nih? Baik. Musik akor.
Ada yang ingin bertanya?